Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Uda Mustahar. Ya, jadi seperti video saya yang tadi. Nah, di video ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi, saya ingin menjelaskan apa itu fungsi spacer, apa itu fungsi centering, dan apa itu spacer knob. Ya, jadi langsung aja nanti kita eksekusi. Jadi ban depan itu kita udah saya dongkrak, ya kan. Jadi saya mau unboxing sekalian, yaitu spacer knob. Jadi kita itu udah pesen ya, jadi nanti dibuatkan dulu, baru setelah itu dikirim sesuai dengan ukuran mobil yang kalian pakai. Jadi saya kan pakai Honda City, jadi ukurannya tentunya berbeda dari mobil yang lain. Jadi untuk ukurannya buat kalian para pengguna Honda City bisa, nanti kita lihat aja di tulisan sini. Yuk kameramen. Ya, jadi unboxing. Nah, ini saya kemarin beli. Jadi untuk Honda City saya belinya ukurannya ini 56 dikali 73,1 PCD 4 lubang 4 kali 100, ya kan, 100. Nah, ketebalannya 4 mm. Dua kali ini maksudnya sebanyak 2 buah. Jadi saya pesan sengaja untuk roda depan aja, karena roda bagian depan itu sangat rentan sekali ya. Apalagi kita sudah ganti untuk velg aftermarket. Aftermarket itu maksudnya velg-velg yang racing ya, bukan bawaan aslinya atau velg OEM. Jadi ini namanya adalah velg aftermarket. Kenapa saya beli spacer knob? Ya, jadi sebelum saya jelaskan, kita unboxing dulu, kita buka ya. Nah. Mungkin bisa dijeda dulu nggak apa-apa sampai ini ya selesai ya. Ya oke, jadi ini ya, kita sudah selesai buka. Nah, jadi ini dia yang dinamakan spacer knob. Jadi ketebalannya cuma 4 mili ya. Saya bikin 4 mili. Nah, jadi untuk diameter ini setiap mobil itu berbeda-beda. Tadi kalau untuk Honda City diameternya ini 56 kalau nggak salah. 56 kali 67,1 berapa tadi? Ya, yang jelas itulah ya. Jadi sebelum kalian pesan, kalian harus cari tahu dulu ukuran punya mobil kalian itu berapa, supaya nanti ketika kalian udah pesan itu tidak salah, ya kan. Nanti kalian udah keluar duit, kalau tidak pas ya sama aja buang-buang duit, ya kan. Nah, ya, jadi ini spacer knob namanya ya. Nanti saya jelaskan detail satu persatu ya mengenai apa itu spacer knob, kegunaan spacer dan centering. Ya. Bentar, saya buang sampah dulu supaya nggak kotor. Oke. Nggak boleh buang sampah. Ya, kita mulai dari spacer ya. Jadi saya jelaskan fungsi dari spacer dulu. Kita akan buka dulu bagian rodanya. Jadi biasakan kalian ketika membuka roda, baut ini yang tadinya di yang ini, upayakan taruhlah kembali di tempat semula aja. Itu kebiasaan saya ketika saya membongkar roda. Jadi harus saya taruh sesuai dengan tempatnya. Misalnya contohnya di sini, nanti ini di sebelahnya. Karena apa? Kadang kalau kita tukar-tukar, sering tukar-tukar, itu gampang mudah selek, jadi dol bautnya. Makanya saya taruh di tempatnya kembali, karena dia udah netep di situ ya kan, udah plek istilahnya, udah paten di situ. Ya harus saya taruh situ lagi kalau saya begitu, tapi itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Tapi saya kasih saran untuk kalau kita buka-buka baut, taruhlah di tempatnya, di rumahnya kembali.
adalah yang dinamakan spacer. Jadi kenapa saya pakai spacer ini di mobil saya? Fungsinya banyak sebenarnya. Sebenarnya spacer ini fungsi nggak sih? Kalau saya bilang sih fungsi nggak fungsi ya, karena ketika kita ganti pelek aftermarket, terus yang ET sama lebar peleknya itu biasanya emang setiap pelek berbeda-beda ya kan. Kebetulan saya ganti pelek Advent RG2 ini, RGD2, itu palangnya itu nyangkut di ini, di cakraman ini, tempat cakramnya. Makanya saya pakai spacer. Supaya apa? Supaya pelek itu nempelnya nggak langsung di sininya, di tempat rodanya ini ada penghalang ini. Makanya yang tadinya palangnya nempel jadi agak keluar lagi, jadi pelek itu semakin keluar. Makanya pelek palangnya itu tidak nempel di sini ya. Jadi fungsinya itu spacer. Nah, untuk spacer ini dia cukup untuk 1 kali pemakaian saja. Nah, misalnya ini udah kita pakai sekali nih, udah kita kencangin di baut. Kalau kita udah bongkar kayak gini, ini kita kencangin lagi baut kita, positif pecah. Makanya untuk spacer kayak gini nggak bisa 2 kali pakai, pasti 1 kali pakai semua. Tetapi beda sama spacer knob. Nah, kalau ini spacer knob, dari jenis bahannya pun sudah beda. Yang ini bahannya apa ini ya? Sejenis titanium. Iya, mungkin titanium. Dia lebih keras dan dia bisa pakai walaupun kita sudah lepas-lepas, dia masih bisa dipakai. Tapi kalau untuk spacer ini dia cuma sekali pakai, dan fungsinya itu yaitu tadi yang saya jelaskan, dia supaya roda itu ketika dia ganti pelek aftermarket nih, contohnya ada roda yang lebar ya kan, semakin dia ET besar kan pelek semakin masuk. Kadang bibir roda yang dalam itu bisa nyangkut di sini kadang ya kan, makanya dipakein spacer. Fungsinya supaya tidak pelek itu tidak nyangkut di bagian cakram ataupun di bagian dalamnya, supaya aman. Jadi memberikan jarak atau renggang, fungsi spacer. Ya mungkin kalian udah sedikit paham ya mengenai fungsi spacer. Nah, sekarang apa itu fungsi? Nah, ini namanya centering. Fungsi centering ini apa? Ya, jadi ini ukurannya sama yang punya Honda City tadi, bekas saya pakai. Jadi fungsi centering itu adalah, nah ini kan velg aftermarket ya kan. Jadi lingkar velg aftermarket ini dia lebih besar daripada lingkar velg aslinya. Jadi kalau velg yang bawaan mobil itu dia itu lebih kecil. Makanya lingkar yang tadi itu dia ngenok di sini. Nah, ini kan ada lingkar yang di roda sini kan, as roda ini. Jadi dia emang sudah pasangannya. Kalau pelek OM ya, pelek asli yang bukan pelek aftermarket. Nah, tetapi kalau pelek yang ini tadi, pelek aftermarket, dia lingkar peleknya lebih besar. Makanya harus dipasang ini. Supaya apa? Supaya daya tumpu roda itu tidak hanya di baut roda saja. Jadi asnya ini ngenok juga antara pelek sama baut roda ini sama-sama ngunci, makanya kuat jadinya. Nah, ketika kita pakai pelek aftermarket tapi tidak kita pasang spacer knob, yang ada tumpuannya hanya di 4 baut roda ini saja. Nah, jadi ini pasangannya itu di sini. Nah, ini kan masuk kan pas. Nah, jadi tumpuan di pelek itu bukan hanya di baut roda saja, tetapi numpuk di lingkarnya juga, lingkar asnya. Ini sebagai penghubung istilahnya. Jadi centering ini penghubung antara sumbu as roda itu sama ininya yang di bagian ini. Nah, ini nanti kita pasang di sini truk. Nah, jadi begitu. Karena lingkar pelek yang aftermarket itu luas, dipasang peleknya, jadi dia ngenok di centering ini, gitu. Jadi itulah fungsi centering. Mungkin kalian udah sedikit tergambar ya kan, sudah sedikit paham. Nah, kalau belum paham bisa diulangin aja penjelasan saya supaya lebih paham ya kan.
Jadi fungsi centering itu ya, mungkin kalian udah sedikit paham. Ya, yang spacer tadi untuk penyangga supaya ada jarak lebih keluar peleknya juga bisa, ya kan. Jadi kalau kalian pengen lebar pelek depan sama belakang itu sama, bisa pakai centering juga. Misalnya lebar depan 7, lebar belakang 8, ya kalian harus pakai centering yang minimal, carilah yang lebarnya 5 aja lah. Kalau ini kan 4, 5. Kenapa saya sarankan jangan pakai yang terlalu spacer yang terlalu tebal, contoh kayak 8 mili. 8 mili itu semakin lebar ya. Jadi jadi kalau spacernya makin lebar, ini misalnya saya pasang dulu ya. Nah, spacer ini makin lebar, jadi ini kan baut roda ini fungsinya buat nahan pelek, ya kan. Semakin spacer ini lebar, maka kuncian di baut roda ini belum ketambah peleknya juga kan, nanti ketambah spacer, dia semakin sedikit kuncian di baut rodanya. Makanya saya sarankan pakai yang ketebalannya cukup di 4 mili saja ketebalannya. Ini sangat sederhana sekali, kalau 4 mili masih dapat ya. Tapi kalau buat kalian yang pengen pakai centering yang tebal-tebal, saya sarankan kalian pun bisa mengganti baut roda ini, drat baut roda ini menjadi yang lebih panjang dari aslinya. Jadi kalau yang bawaan aslinya itu kan pendek. Nah, kalau kalian ganti yang lebih panjang, kalian mau pakai spacer yang tebal 8 mili juga aman, karena kancingan di baut roda ngedratnya itu lebih dalam. Ketika kita pakai yang orian, kita kancing di baut roda ketimpa pelek, ya otomatis mur itu cuma sedikit, ya kan, cuma sedikit untuk mengaitnya gitu loh, ke dratnya. Jadi begitu ya fungsi antara spacer dan centering, itu adalah kurang lebih begitu fungsinya. Sekarang yang akan kita bahas adalah spacer knock. Nah, ini namanya spacer knock yang baru saya pesan tadi ya. Nah, ini fungsinya apa? Nah, ini istilahnya gabungan antara spacer dan centering. Makanya ini namanya spacer knock. Nah, enaknya kita beli spacer knock ini, dia sudah jadi satu ya antara centering dan spacer. Ini ketebalannya sama, saya pesan yang 4 mili. Nah, ini 4 mili ya kan untuk ketebalannya. Jadi fungsinya seperti yang saya jelaskan di spacer dan centering tadi, sama-sama fungsinya sama-sama ini. Jadi satu ini memakan fungsi spacer dan centering. Lebih simpel kan. Jadi kalau saya sarankan kalian yang hobi ganti velg-velg aftermarket, kalian harus punya spacer knock ini. Jadi kalau kita pakai spacer knock ini, jadi kan udah saya jelaskan tadi, ini pasti di lingkar roda velg aftermarket itu kan lebih luas, makanya dia bisa ngenok di sini karena lebih lebar ini. Jarak lingkaran ini lebih gede daripada lingkaran yang aslinya ini. Nah, kalaupun kita jalan jauh juga, kita nggak akan takut gitu kan, mobil kita peleknya geol-geol lah atau apa. Makanya fungsinya center spacer knock itu ya. Nah, jadi ini ya, nih tempatnya. Nah, jadi ini dia. Ini kan pas nih kan sama pelek Honda City. Jadi fungsinya ini ya. Nah, ini fungsinya jadi sudah memakan fungsi spacer sama centering. Nah, dan kita tinggal pasang aja nanti untuk bagian rodanya. Jadi mungkin kalian sudah paham ya mengenai antara spacer, centering sama spacer knock, ya kan? Fungsinya itu. Nah, jadi kalau kalian pakai pelek-pelek aftermarket, saya sarankan ya harus pakai ini supaya aman, tumpuannya tidak hanya di baut roda saja. Ya, oke. Mungkin bisa agak jauh lagi, kita ambil angel jack karena mau penutupan ya. Ya mungkin nanti ini akan saya pasang kembali. Ya, jadi mungkin itu
itu saja yang dapat saya jelaskan di video saya kali ini antara spacer, centering, dan spacer knob. Semoga kalian dengan adanya menonton video saya ini, kalian menjadi tahu dan semoga juga menjadi bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian yang suka dengan video saya, boleh di-share sebanyak-banyaknya, bagikan dengan kawan-kawannya. Jadi supaya yang tidak tahu bisa menjadi tahu, ya kan. Jadi tolong di-share sebanyak-banyaknya. Kita berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu gratis, ya kan. Nggak dipungut biaya, berbagi ilmu itu gratis. Nah, ini kayak saya ini kan berbagi ilmu supaya kalian juga menjadi tahu, ya kan. Ya mungkin itu saja penjelasan saya mengenai 3 macam centering tadi, centering, spacer knob, dan spacer. Semoga kalian paham ya. Mungkin cukup sekian, saya Huda Mustahar, mohon pamit, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Mungkin nanti saya akan bahas mengenai obat jamur mobil atau obat pembersih kaca dan interior, ya kan. Oke, mungkin cukup sekian, saya akhiri. Saya Huda Mustahar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.